Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an. Salih alaihi wasallam. Thumma khususan ila ma'allufi hadha kitab. Syekh Muhammad Ali Sallallahu nafa'ana Allah bi'alumihi Muhammad sallallahu Allahumma ftah alaina futuhan mufin waj'alna min al-ulama al-anurin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ya kena. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Ay laisa fi'lul khairi wa amalu sholihi mahsuron fi ayyatawajjaha al insanu fi sholatihi jihatil masyriqi awil maghribi. Jihatan ya, jihatan masyriqi. Jihatal masyriqi awil maghribi. Amal baik kebaikan itu tidak hanya terbatas pada menghadapnya seorang hamba dalam sholatnya ke arah barat dan timur. Walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Ai walakinal birra as-sahiha huwa al-imanu billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebajikan yang semestinya yang perlu kita cermati itu yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyina, dan kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Ay wa ayyumina bil malaikati wal kutubi wa rusuli, dan beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab dan Rasulullah. Wa atal mal ala hubbihi dawil qurba, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Ay a'to al-mala ala mahabbatihi lalu dabi qarabatihi fahum awla bil ma'ruf, dan memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat-kerabat karena mereka itu lebih utama. Wal yatama wal masakina wa banasabili, dan kepada anak yatim, orang miskin dan orang musafir. Ai wa a'tal mala aidon lil yatama alladzina faqaddu aba'ahum wal masakina alladzina la mala lahum wa banisabili al musafiri al munqati'i an malihi. Dan memberikan harta yang kita cintai juga kepada para yatim, yaitu mereka yang telah ditinggal oleh bapaknya, dan orang miskin yaitu mereka yang kekurangan harta, dan kepada musafir yang tidak mempunyai harta. Wasailina wafir yaqobi, dan kepada peminta-meminta dan untuk membebaskan budak. Ay alladzina yas'aluna al-ma'unata bidafi'il hajati wa fi takhlisil asra wal ariqai bil fidai, yaitu mereka itu orang yang meminta pertolongan karena adanya suatu kebutuhan dan untuk membebaskan tawanan perang dan budak dengan tebusan. Wa aqama sholata wa ata zakata, dan menunaikan sholat dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ai wa ata bi ahami arkanil islami wa huma as-sholatu wa zakatu, dan melaksanakan pokok urgensinya rukun Islam yaitu sholat dan zakat. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu, dan orang yang menepati janjinya ketika ia berjanji. Ai wa may yufuna bil uhudi wa la yakhlifuna al wu'uda, dan seseorang yang menepati janjinya dan tidak mengingkari atas apa yang telah mereka janjikan. Waswabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba'si, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Ai aswabirina ala syada'idi wa hinal qitali fi sabilillah wa huwa mangsubun alal madahi, dan orang yang sabar atas musibah yang ia hadapi dalam masa peperangan di jalan Allah. Wa huwa mangsubun alal madhi, dan lafadz ini itu dibaca nasab itu karena
untuk menghususkan atau untuk memuji. Ya. Apa Ulai yang dibaca nasab itu? waswabirina kan harusnya kan atofnya ke wal mufu harusnya dibaca rofa tapi di sini dibacanya nasab. Oke, terus. Ulai kaladina sodaku wa ulai kaumul muttaqun, dan mereka itulah orang yang benar dan orang yang bertakwa. Mm-mm. Eh, ai ahlu hadhil awsofi humul ladina sodaku fi imanihim wa ulaika humul kamiluna fi taqwa. Nah, orang-orang yang memiliki karakteristik seperti yang telah disebutkan itu, mereka itu adalah orang yang benar dalam keimanannya dan orang yang sempurna takwanya. Wafil ayati sanaun alal abarori wa ihaun ila ma yulakunahu minit ma'annani wa khairatin hisanin. Dan dalam ayat ini itu terdapat pujian bagi orang-orang yang berbuat baik dan mengajarkan ke mereka apa ya? Dan mengajarkan mereka atas apa yang telah mereka hadapi apa sih untuk mendapatkan ketenangan hati dan kebaikan-kebaikan. Coba-coba lagi fil ayat ini. Kenapa Ustadz? Pak jelaskan lagi. Fil ayati sanaun itu. Di dalam ayat ini itu terdapat pujian bagi orang-orang yang berbuat baik dan Mm-mm. mengajarkan Iha uh, itu bisa ini ya, isyarat. isyarat. Hmm. Terus coba lagi lanjutkan. Berarti dan apa sih? Isyarat akan apa yang akan didapatkannya dari ketenangan dan kebaikan itu. Oh, dan isyarat atas apa yang didapatkannya dari ketenangan dan kebaikan-kebaikan. Mm-mm. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Ai furido alaikum ang taqtasu lil maqtuli man qatalahu bil musawati duna bighayyin au udwanin. Diwajibkan atas kamu untuk berkisos terhadap orang yang dibunuh dengan syarat orang yang membunuhnya itu setara gitu dengan tanpa adanya eh, apa sih serangan atau Bawiin. Ya kayak kesesatan ya. ya. Terus Terus al huru bil huri wal abadu bil abdi wal unsa bil unsa. Ai masih ai ang taketasu lil mak ai iktasu iketasu ai iketasu minal jani fakot. Faida qatal al huru al haro faqtaluhu bih. Wa idza qatal faktulu faktuluhu ya. faqtuluhu bih. Wa idza qatalal abdu al abda faqtuluhu bih wa kadzalikal unsa idza qatalatil unsa masalan bimasalin. Mm-mm. Dan lakukanlah kisos hanya pada terdakwanya saja. Maka apabila Mm-mm. eh, apa intinya pembunuhannya itu terjadi antara orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, maka lakukanlah kisos. Begitu juga jika terjadi Oh, gini, ini kan gimana? Ya. ai iktasu minal jani fakot, maka kisoslah kepada pelakunya aja gitu kan. Eh faida qatal al harra faktuluhu, maka ketika seseorang yang merdeka itu membunuh seseorang yang merdeka juga, maka yang dibunuh orang tersebut yang al yang pertama ini yaitu. Hmm, Jadi kan ini sababun nuzulnya kan ada di atas kayaknya. Nah, kejadiannya itu kan yang ini kan faqatal abduhum abda akharinah qalu lan naqtula bihi illa harron. Nah, eh dulu itu ketika ada seseorang budak membunuh seorang budak yang lain, maka yang dibunuh itu orang merdeka dari kalangan budak ini, budak yang pembunuh itu. Nah, jadi kan nggak setara kan. Dan juga ketika ada seseorang perempuan membunuh perempuan, maka mereka membunuh, membalas terhadap lelaki dari kalangan orang perempuan yang membunuh tadi. Nah, makanya kemudian turun ayat ini, al-hurru bil hurri. Nah, ini kan. Wa idza qatala al-abdu al-abda faqtuluhu bihi, sebabnya. Jadi ketika ada seorang budak membunuh seorang budak, maka bunuhlah oleh kalian sekalian hu akan al-abd. Nah, al-abd yang ini ya.
Al-abad yang pertama ini bihi sebab membunuh al-abad yang kedua ini gitu. Oke, terus Wala ta'tadu fataqtulu ghairal jani. Dan janganlah kalian melampaui batas dengan membunuh selain dari tersangkanya itu. mm-mm. Fa'in akhoda ghairal jani laisa biqisosin bal huwa dulmun wa 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 i'tidaun Waqtidaun. wa i'tidaun. Mm-mm. Maka apabila membunuh selain tersangkanya, maka itu tuh bukan kisos, tapi itu merupakan suatu kezaliman dan pelanggaran. Ya, terus. Faman ufiyalahu min akhihi syai'un. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, Mm. ai faman turikalahu min dami akhihil maktuli syai'un, eh, barang siapa yang dibiarkan dari hukuman karena udah bunuh saudaranya, bi Mm-mm. antaroka waliyuhu al kuda Al-Qawada ya. al qawada al qawada wa asqata al kisoso rodian bi qabuli diyati. Bahwasanya walinya itu eh, apa ya, menghendaki untuk menggugurkan kisos, Mm-mm. maka diganti dengan diat. Mm-mm. Fatiba umbil ma'ruf. Eh, di antara kawalihu al-qawada itu maksudnya qawad itu kisos emangnya artinya ya. Sama ini. Jadi wali si korban itu berkehendak untuk ya tidak mengkisos gitu. Namun ia meminta rela hanya dengan hanya dengan tembusan dengan diat itu. Maka apa yang boleh dilakukan oleh si tersangka itu? Lanjutkan fatiba umbil ma'ruf itu. Fatiba umbil ma'rufi wa adaun ilai bi ihsanin. Hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Ai fa'alal arfi itba'un lil qatili bil ma'rufi bi ayu talibahu bi diyati bila unfin wala irhaqin. Uh, Orang yang memaafkan itu Mm-mm. hendaknya juga apa ya, memaafkan si pembunuhnya itu dengan cara yang baik. Dan bila dia meminta diat, maka mintalah dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan. Wa Mm-mm. alal qatili ada unlidiyati ilal afi wali ilma ketuli bila matolin wala bi khosin. Dan Wala kepada baksin bila mutilin bentar ya. mutilin Mutilin kayaknya. Ya, mutilin. Ya, mutilin. Wala baksin. wala baksin. Dan kepada mana sih, kepada orang yang membunuh, bayarlah diat kepada yang memberi maaf atau walinya orang yang terbunuh itu dengan cara yang baik, yaitu tidak menunda-nunda dan tidak mengurangi dari jumlah yang telah ditentukan. Mm-mm. Dzalika takhfifun mirabbikum warahmatun. Yang demikian Mm-mm. itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Ai ma syara'ta ai ma Hmm. syara'tuhu Masyara'athu lakum. masya ai ma syara'athu lakum minal afwi ila diyati takhfifum mirabbikum alaikum warahmatun minhu bikum. Mm-mm. Uh, Allah tuh mensyariatkan ini kepada kamu, maksudnya apa ya, memaafkan dan diganti dengan Mm-mm. diat itu sebagai Mm-mm. bentuk keringanan dari Tuhanmu kepadamu dan sebagai rahmat Mm-mm. untukmu. Fafid diyat Mm-mm. takhfifun alal qatili wanfa'un li auliya il qatili. Dan Wanaf'un ya. wanaf'un. Oh, tadi Ya, bacanya terus. wanfa'un ya. Iya, kan takhfifun wanaf'un itu. Oke. Oke, terus. Dan dalam syariat diat itu terdapat keringanan atau kemudahan bagi si tersangkanya dan terdapat Mm-mm. manfaat bagi ahli waris orang yang dibunuh. Waqad Mm-mm. jama'a al-Islamu fi uqubatil qatli bainal adli warahmati. Dan Islam itu telah menghimpun
dalam saksi pembunuhan itu antara keadilan dan rahmat. Bukan saksi ya, ukubah itu. Sanksi, Eh, sanksi Ustadz. sanksi, oh ya. Ya saya Kebanyakan salah saksi, saksi itu. soalnya kedengarannya, makanya memperjelas. Iya tadi saya bilangnya saksi di pause. Ya, terus 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 terus. Ah. Fajalal kisoso hakon li aulia ilma ketuli ida tolibu bihi wadalika adalun. Dan kisos itu dan menjadikan kisos itu sebagai eh, apa hukuman yang boleh dilakukan walinya orang yang terbunuh apabila mereka menghendaki, dan inilah bentuk keadilannya. Oke, Wasyuri'at terus itu ida wasyaro'ad wasyaro'ad diyata. wasyara'at diyata ida asqotu al kisoso anil qatili wadalika rahmatun. Dan Mm-mm. eh, dan diat ini dan oh ya, dan apa namanya syarat diat ini dilakukan apabila menghendaki untuk menggugurkan kisos. Nah, inilah merupakan bentuk rahmat bagi si tersangkanya. Mm-mm. Jadi sebenarnya di dalam kisos itu ya, di dalam sanksi 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 pembunuhan itu sudah ada unsur keadilan dan rahmatnya Allah. Bentuk keadilannya bagaimana? Yaitu ketika si wali, katakanlah keluarga ya, keluarga korban itu menuntut untuk diganjar, untuk disiksa, apa ya, dibalas lah dengan yang setimpal, maka itu bentuk keadilannya. Jadi kan karena nyawa dibalas dengan nyawa gitu. Namun ketika si keluarga korban itu tidak menghendaki adanya pembalasan yang setimpal, namun cukup dengan apa? Dengan diat, dengan tebusan, maka itu bentuk rahmat. Nah, itu bentuk rahmatnya Allah, itu bentuk kasih sayangnya gitu. Bayangkan jika tidak ada opsi diat kan jadinya kan kisos semua nanti itu. Kak, itu bentuk ke bentuk rahmat dan keadilannya Allah. Oh, gitu. Oke, silakan. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Ai faman i'tada 'alal qatili ba'da qabuli diyati falahu 'adzabun alimun fil akhirati. Barang siapa yang melampaui batas terhadap si terdakwanya padahal udah bayar diat, maka baginya itu adab yang pedih di akhirat. Mm-mm. Terus, Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi. Dan di dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal. Ai walakum ya ulil uquli fima syaraat syuriat. fima syuriat minal kisosi hayatun wa ayu hayatin li annahu man alima annahu idza qatala nafsan kutila biha yartada'u wa yang zajaru Yar anil yar tadi ya. yartadi'u wa yang zajiru Hmm. anil qatli. Heeh. Terus, Dan kepadamu wahai orang-orang yang berakal, di dalam syariat kisos ini terdapat suatu kehidupan, keberlangsungan hidup, yang mana itu mm-mm. karena jika seseorang itu mengetahui apabila mereka itu membunuh seseorang, maka mereka itu Mm-mm. bisa dibunuh balik karena hal itu, maka akan membuat mereka itu tercegah dan terhalang dari adanya tindak pembunuhan. Oke, terus. Ayah sadu hayatahu wa hayatun man aroda Eh, kotalah. wahaya taman aroda qatlahu ya. Wa hayataman. Mm-mm. Yahfadu hayatahu wa hayataman arada qatlahu wa bidzalika tusanud dima'u wa tuhfadu hayatun nasi. Mm-mm. Eh, dan menjaga kehidupan orang yang
akan dibunuh dan orang yang yang berniat untuk membunuh, maka inilah bentuk dari menjaga dari adanya pertumpahan darah dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Ya. Jadi ini kalau di ulumul Quran itu di pembahasan al-ijaz solid naf. Nah, ini masuk ke contoh yang ijaz. Kenapa? Karena kan dalam ijaz itu kan lafadznya yang eh, simple, ya kan? Namun makna yang dikandung itu panjang, gitu kan? Nah, ini kan ayatnya cuman walakum fil kisosi hayatu ya ulil albab. Nggak dijelaskan kan ini hayatun yang bagaimana dalam redaksi ayatnya ya. Namun ketika dijabarkan, maka mengandung seperti ini yang barusan ini kan. Jadi ketika di syariatnya kisos itu sebenarnya untuk memberikan warning ya, memberikan eh, apa teguran bukan teguran, Ingat, memberikan apa sih ya warning itu beringat. agar peringatan ya, memberikan peringatan agar orang-orang itu tidak membunuh. Kenapa? Karena dengan tidak membunuh itu seakan-akan sudah menjaga dua nyawa kan. Nah, ketika terjadi pembunuhan kan pastinya yang nampak itu kan sudah ada dua nyawa yang melayang, yang dibunuh dan juga yang membunuh nantinya ketika dikisos kan. Nah, bagi orang-orang yang berakal, ini teguran sebenarnya kan. Eh, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang berakal itu hendaknya memikirkan hal ini gitu. Ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana orang akal itu, orang-orang yang berakal itu hendaknya menggunakan akalnya. Ya, bukan cuma orang-orang berakal sih, bagaimana manusia itu menggunakan akal pikirannya agar ia berpikir dulu sebelum bertindak. Kadang kan kalau dalam pembunuhan itu karena sudah terlanjur emosi, akhirnya membunuh dan ketika selesai membunuh nyesal kan. Berarti itu kan bertindak kemudian berpikir kan. Nah, ini hendaknya kita sebagai manusia yang menjadi titik pembeda dengan hewan lain itu adalah akalnya, maka hendaknya memikirkan dulu baru bertindak kan gitu. Nah, dengan itu kan dengan kita tidak membunuh maka ada minimal ada dua kehidupan, ada dua nyawa yang terjaga gitu dan juga tidak ada pertumpahan darah di situ. Oke, lanjut. La'alakum tatakuna, supaya kamu bertakwa. Ay la'alakum tanazajiruna wa tatakuna. Tanzajiruna ya sama ya. Yang zajiru berarti ini tanzajiru. La'alakum tangzajiruna wa tatakuna maharimallahi wa ma'asmihi. Wama wama simahu sama ya. Maharimah masimah. Dosanya maasimah. Ma'asimahu. Oke, terus. Agar kamu itu terhalang dan takut untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dosa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, ai furidu alaikum idza asyrafa ahadukum alal mauti wa qad taraka malan katsiran. Diwajibkan atas kamu apabila salah satu di antara kamu itu menjumpai tanda-tanda kematian dan kamu itu meninggalkan harta yang banyak, al wasiyatu lil walidaini wal akrobina, dan hendaklah berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat. Ai wajaba alaihi al isoa lil walidaini wal akrobina. Al al i al isau. Al isou. Hmm. Eh, apa namanya? Dan wajib berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat. Mm-mm. Bil ma'rufi hakon alal mutakina.
dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ai bil adli bi alla yazidu ala thuluthi Bi alla yazida. oh ya ada an. Bi alla yazida ala thuluthi wa alla yusiya lil aghniyai wa rukal fuqaraa, Mm-mm. yaitu dengan cara yang adil, dalam artian itu tidak melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan, dan janganlah berwasiat kepada orang yang kaya sedangkan meninggalkan orang yang fakir atau miskin. Hakon laziman alal muttaqina lillah. Hal ini itu wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qad kana hada wajiban qabla nuzuli ayatil mawarithi tsumma nusikha bi ayatil mawarithi. Namun kewajiban ini itu cuman berlaku pada maksudnya enggak, maksudnya tuh apa sih, ketentuan ini itu berlakunya itu sebelum ayat mawaris turun, tetapi Mm-mm. kinasah setelah ayat mawaris turun. Mm-mm. Faman Oke. badalahu ba'dama sami'ahu. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, ai man ghayyara hadhil wasiyata ba'dama alimaha min wasiyin aw syahidin. Barang siapa yang mengubah wasiatnya setelah dia mengetahuinya, baik itu orang yang diberi wasiat ataupun yang menyaksikan wasiat tersebut, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Ai Mm-mm. itsmu hadat tabdili 'alal ladzina badaluhu li'annahum khanu wa khalafu hukma syar'i. Mm-mm. Yaitu dosa dengan adanya perubahan bagi orang-orang yang merubahnya, karena mereka itu termasuk telah apa sih, mengkhianati dan menyalahi hukum syar'i. Oke, terus? Innallaha sami'un alimun. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fihi wa'idun syadidun lil mubadilina. Di dalam ayat ini itu terdapat ancaman yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang mengubahnya. Faman Terus. khofa min musing janafan. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, enggak, bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah, ai faman alima audonna minal musi mailan anil haqi. Barang siapa yang mengetahui atau menduga bahwa orang yang berwasiat itu melenceng dari kebenaran karena suatu kesalahan yang tidak disengaja, au isman ai mailan anil haqi amdan, atau melenceng dari kebenarannya itu karena kesengajaan, fa aslaha bainahum fala isma alaihi. Eh, Lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Ai aslaha musi bainal musi wal muso lahu fala dzamba alaihi bihadat tabdili. Maka apabila maka hendaklah hendaklah yang mendengar itu memberikan saran kepada orang yang berwasiat untuk memperbaiki isi wasiatnya. Nah, jika perubahannya itu karena hal seperti ini, maka tidak ada dosa bagi orang yang merubahnya. Innallaha ghafurur rahimun. Ai wasi'ul maghfirati wa rahmati liman qasada bi amalihi al-islahi. Sesungguhnya Allah itu sangat luas rahmatnya, sangat luas ampunannya dan rahmatnya bagi orang-orang yang berbuat baik. Oke. Lanjut Ustaz. Apa di letternya Lanjut, itu? lanjut, lanjut, ya. Coba. Al-balaghatu balaghah. Yang pertama walakinal birra man amana ju'ilal biru nafsuman amana ala tariqil mubalagh Nafsaman. nafsaman. Mm-mm.
ju'ilal biru nafsaman amanah ala tariqil mubalaghati wa hadza ma'hudun fi kalamil bulaghai. Kata al-biru itu dijadikan ya kebajikannya bagi kebajikan orang-orang yang beriman. Hal ini tuh bisa diketahui ya dari perkataannya ulama-ulama balaghah. Itu didukung karena kita akan menjumpai yaquluna, mereka berkata asakhau hatimun, kedermawanan itu ya kedermawanan ya kedermawanan itu ya Hatim. Hatim ini nama tokoh. Wa syi'ru Zuhair, dan syair itu ya Zuhair. Ai an sakhoa sakhou hatimun. Sakhou hatim hatimin. Wa Terus sya'ru terus. wa sya'ro sya'ru Zuhairin. Saya Sesungguhnya gini ya. Ini kan seakan-akan kayak begini ya. Ada ungkapan eh untuk ada orang bagi bilang begini. Tafsir itu ya Pak Kures. Jadi seakan-akan eh Pak Kures itu merupakan tafsir sendiri, tafsir itu sendiri gitu dari saking alimnya beliau. Nah, itu. Ini walakin birroh man amanah. Jadi seakan-akan kebaikan itu ya udah orang itu yang baik, orang yang beriman itu. Ini kan ada mengatakan as-sakhau hatim kan. Eh Kedermawanan itu ya hatim itu. Nah, padahal yang dimaksud adalah kan an-nasakhoah sakhau hatim. Nah, kedermawanan itu adalah kedermawanannya hatim. Berarti dari saking dermawannya si hatim itu. Sama, walakin birroh man amanah. Dari saking baiknya orang yang beriman itu seakan-akan ialah kebaikan itu sendiri begitu. Benih, bukan walakin birroh birruman amanah. Enggak menggunakan redaksi itu karena untuk mubalaghah, untuk mempersangat pujian terhadap mereka yang beriman gitu. Oke, terus wa ala hadza kharajuhu Sibaweh, kharrajahu ya, kharrajahu. kharajahu Sibaweh haitsu qala fi kitabih. Dan dalam hal Mm-mm, ini Imam Sibaweh menjelaskan dalam kitabnya qala jalla wa azza walakil birra man amana wa innama huwa walakinal birra biruman amana billah intaha. Ini kan. Dan dan Imam Syibawi itu menjelaskan dalam kitabnya kalau yang dimaksud walakinal biro man amana ya walakinal biro biruman amana. Mm-mm. Jadi Ya, ya terus, iya betul, terus terus. Coba coba. jadi itu aslinya itu kata birnya itu ada dua, tetapi yang ditulis itu cukup cuman satu karena Iya, untuk itu untuk itu. mubalagh. Mubalaghah. Jadi kan seakan-akan apa sih kebaikan itu? Nah, maka kemudian bukan mengatakan kebaikan itu adalah kebaikannya orang yang beriman. Itu aslinya yang diinginkan. Namun menggunakan redaksi begini, apakah itu kebaikan? Apakah itu kebaikan? Ya yang orang beriman itu. Jadi orang yang beriman itu seakan-akan menampakkan kebaikan. Nah, itu. Kebaikan itu adalah ya mereka gitu. As-sakhau hatim. Dermawan itu apa? Ya hatim itu dermawan gitu. Bukan untuk menunjukkan bahwa hatim itu sangat dermawan gitu. Untuk menunjukkan bahwa orang yang beriman itu ya baik gitu. Itu namanya untuk membalaghah, untuk mempersangat nah gitu. Nah, sama ini kan walakin birroh birruman amana billah itu aslinya begitu. Oke, terus lanjut. Wanadiru dalika angkakula, dan serupa juga kamu berkata laisal kiroma angta bedula Laisal karomah. laisal karoma angta bedula dirhaman walakinal karoma badrul alafi. Dan apa ya, seseorang apa ya
seseorang itu tidak disebut dermawan kalau dia itu cuma ngasih 1 dirham. Tapi orang yang dermawan itu dia yang memberikan beribu-ribu dirham. Fala Mm-mm. yunasibu. Nah, kalau kalimat ini tuh dia itu nggak abelah ya Ustadz. Tapi lebih ablah kalau kalimatnya itu dibikin walakinnal karima man yabdulal maya bedulu al alafa. Mm-mm. Orang yang dermawan yaitu mereka yang memberikan beribu-ribu dirham. Itu. Terus yang Gitu. kedua, Paham ini kan ya? Yang pertama paham kan? paham. Oke. Terus Yang kedua, wafir riqobi ijazu bil hadfi ijazun ya. ijazun bil hadfi Mm-mm. ay wafi fakir riqobi yakni fidaul asro. Di dalam Mm-mm. kalimat wafi riqobi ini terdapat ijaz dengan penghapusan salah satu kata, yaitu kata fak aslinya itu wafi fakir riqobi. Mm-mm. Wafi lafdir riqobi majazun mursalun. Nah, di Mm-mm. dalam kata rikob ini terdapat majaz mursal. Majaz mursal itu Mm-mm. yang menggunakan kata tidak sesuai dengan makna aslinya. Terus? Haitsu atlaqo arokobata wa arodu bihin nafsa. Di sini tuh yang disebutkan itu cuman rokobah atau leher. Tetapi yang dikehendaki itu ya nggak cuman leher, tetapi ya satu jiwa gitu. Wahwa Mm-mm. min juz'i wa iradatil kulli. Nah, ini termasuk yang disebutkan sebagian tetapi makna yang dikehendaki itu keseluruhan. Mm-mm. Ini namanya alakohnya kuliah ya. Alakohnya Ya, juz'iyah menyebutkan sebagian, namun yang diinginkan adalah keseluruhan. Kenapa kemudian dikatakan majas mursal? Karena ini alakohnya bukan musyabahah, bukan musyabah. musyabahah. Nah, seandainya alakohnya musyabah, maka jadinya nanti isti'aroh. Nah, itu. Kalau alakohnya nggak musyabah, maka menjadi majas mursal. Majas sendiri kan aslinya eh, jawazal haddah. Jadi suatu kata itu melewati batas makna sendiri, ya gitu. Yang seharusnya maknanya A, karena ada sebuah korinah, akhirnya ia menggunakan makna yang lain. Namun tetap harus ada alakoh di situ, ada kaitannya antara makna yang asli dengan makna yang digunakan. Itu. Kalau tidak ada alakohnya, itu bahaya, nanti rusak bahasa itu. Misal menggunakan saya mau makan nasi semisal, tapi ia malah menggunakan saya makan bolpen. Apa kaitannya bolpen dengan nasi kan nggak ada. Nah ini kalau asal asal ngomong akhirnya rusak bahasa kan begitu. Jadi tetap harus ada alakoh di situ. Oke, terus yang ketiga, Yang ketiga, wasabiri nafil ba'sa'i. Al aslu ayyatia marfu'an kaqolihi wal mufuna bi'ahdihim. Nah, kalimat aswabirin itu aslinya itu dia itu dibaca rofa karena dia itu atof ke yang dibaca rofa. al- Wa inna manusiba alal ikhtisasi. Hah? terus Wa lanjut inna lanjut. manusiba wa inna manusiba alal ikhtisasi. Ay wa akhosu bidikri asobirina. Nah, ini tuh kenapa dibaca nasab karena untuk pengkhususan. Wahada Hmm. al uslubu ma'rufun bainal balaghai. Dan uslub ini tuh udah terkenal di kalangan ulama balaghah. Faida dzukirat sifatul lil madahi sifatul lil Sifatun. ya Ustaz. Terus Sifatul terus lil terus. madahi awidami wa khulifa al-i'rabi Al-i'rabu. khulifa wa khulifa al-i'rabu fi ba'diha fadzalika tafannunun wa yusamma qita'an Qot'an. wa yusamma qata'an Hmm. qata'an. Maka Qot'an. apabila Qoto'. qata'an Hmm. maka apabila disebutkan sifat untuk memuji ataupun untuk mencela dan kemudian irobnya itu berbeda dari yang lain, dari sebagian yang lain, maka dalam hal itu Hmm. tuh terdapat sesuatu yang indah sehingga dinamakan juga apa sih putus apa sih maksud? Istilahnya kotok. Kotok karena berbeda kan. Putusan Yang kayak yang di
Al-Maidah apa ya? Hmm. Innalladzina amanu walladzina hadu wassabiina Wasabi'un. wan nasa wasabiuna ya. Wasabi'un. Ya, wasabiuna itu kan beda kan? Itu kotok namanya juga. Terus Di anna taghyirul ma'lufi yadullu ala mazidi ihtimami bisya'nihi pun wa tashfiqun li simaihi lisamaihi. li samaihi. Eh, eh, karena eh, adanya sesuatu apa ya, perubahan apa sih? Karena adanya sesuatu perubahan dari hal yang sudah biasa itu menunjukkan adanya apa sih, perhatian yang lebih gitu, Oke, terus dan menggetarkan dan dapat menggetarkan hati bagi orang yang mendengarnya. taswik itu yang bisa menggetarkan hati atau bisa membuat penasaran ya. Taswikun lisamaihi untuk membuat penasaran kepada pendengarnya. Kenapa nih kok dibedakan nah, gitu. Hanya dicari. Artinya kan ketika penasaran as-sabirin kemudian menjadi pusat perhatian. Nah, itu kan. Oke, terus. Ulaika alladziina shadaku al-jumlatu ja'al khobaru fiha fi'lan madiyan sodaku. Nah, dalam kalimat ini itu tuh khobarnya itu berupa fi'il madi li Hmm, ifadati tahqiqi, karena dan fi'il madinya ini memiliki faedah untuk menguatkan wa anna dzalika waqa'a minhum wastaqarra, bahwasanya eh, apa sih ya, sifat-sifatnya mereka itu udah ada dalam diri mereka dan akan selalu ada gitu, akan tetap ada. hmm, Wa hmm. ata bi khabari saniyati fi jumlati ismiyatin, Di jumlatin ismiyatin. jumlatin ismiyatin, Hmm, ulaika humul mutakuna. Dan khobar yang kedua itu jumlahnya isim, itu bentuknya jumlah ismiyah, liyadullah hmm. ala thubuti wa annahu laisa mutajdidan bal Mutajaddidan. mutajaddidan bal soro Hmm, kasajiyati lahum. Dan khobar yang kedua itu bentuknya jumlah ismiyah, itu menunjukkan makna yang tetap, bahwasanya keimanan ketakwaannya mereka itu bukan sesuatu yang baru, bahkan sifat takwanya mereka itu sudah menjadi tabiat kebiasaan mereka. ya, Wa itu sudah paten gitu. mendarah Oke, daging terus. yang Heeh. wa mura'atul lil fasilati ayudon. Dan eh, adanya khobar dalam jumlah ismiyah ini untuk menjaga fasilah akhir ayat, jadi biar Mm-mm. sajaknya itu Biar saja tetap. Oke, terus. hakon alal mutakina. Yang keenam, hakon alal mutakina ay dikrul mutakina mimbabil ilhabi watahyiji. Dan penyebutan kata mutakin ini tuh untuk membangkitkan atau mengobarkan semangatnya orang-orang yang bertakwa untuk berwasiat. Iya, terus. Yang ketujuh, atibaku baina itbaun wa adaun wa baina Eh, al. ittibaun nggak sih? Bukan ittiba ya. Fattibaun bil ma'rufi wa adaun kan. Oh ya Ustaz Fatih, oh ya, Iya, terus. wa bainal huru wal abdu. Dan uh, Hurri wa ya, abdi. wa bainal huri wal abdi. Yang ketujuh itu ada tibak-tibak, itu berkumpulnya satu kata dengan lawan katanya. Di sini tuh ada Mm-mm. tiba sama ada. Itanya itiba. Atiba sama ada. Nah, ini tuh kalau atiba itu dia itu maknanya kayak meminta untuk membayar diat, terus ada unnya itu mengeluarkan diat itu sendiri. Terus Mm-mm. al-hurru merdeka, al-abdu budak. Mm-mm. Itu ada kesesuaian gitu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Yang lain, yang peserta yang lain. Mau lanjut? Cukup. Cukup Start. Ustaz, Gimana? cukup. Udah sore, barangkali ada yang mau
jalan-jalan sore Ustaz. Asik. Hujan, di Beki hujan kok. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang ngechat ini. Nana, siapa Nana ini? Siapa itu? Mbak Husna ya? Nggak tahu tuh. Siapa yang namanya Nana ini? Tadi ada Tito, nggak ada ini. Udah keluar grup. Oh, oke, kalau nggak ada, cukup aja nggak apa-apa. Ini balaghahnya seru ya.